Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini di sini kita akan memprogram sebuah gerak dasar atau mengkonsep gerak dasar untuk bahan sancang yang nanti kira-kira berukuran mamei ke depannya kawan-kawan ya. Nah, di sini tadi saya cek ada satu bahan yang untuk di bagian perakarannya sudah agak mulai sedikit seimbang. Nah, kita akan pakai bahan yang ini saja dulu kan kawan. Coba kita angkat dulu. Nah, oke kawan-kawan. Untuk bahan ini kita akan langsung program atau kita konsep saja untuk gerak dasarnya kawan-kawan ya. Nah, untuk cara mengkonsep atau memprogram gerak dasar, kalau sudah memiliki pola akar yang agak cukup seimbang, nah di sini ya kita akan sharingkan nanti. Nah, sebelum kita konsep untuk gerak dasarnya, coba saya cek dulu untuk pola akarnya kawan-kawan ya, biar terlihat jelas. Nah, ini kebetulan pohonnya agak miring ke belakang sedikit kawan-kawan, tetapi tidak masalah, nanti kita akan reposisi ulang kawan-kawan, biar apa namanya posisinya itu agak tegak nanti kawan-kawan. Saya turunkan dulu sedikit medianya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk kondisi perakaran seperti ini, nah lumayan cukup seimbang atau kuat untuk menopoh batang induknya. Nah, bahan ini kita akan program atau kita konsep untuk gerak dasar terusan induk atau cabangnya nanti kawan-kawan. Nah, kita mulai dari proses pemangkasan terusan batang induknya ini kawan-kawan. Nah, jadi untuk cara mengkonsepnya, kalau untuk ukuran mame, yang pertama dulu kalau kita ingin program, kita cari ukuran bahan yang segini saja kawan-kawan. Jadi kalau untuk ukuran mame sudah cukup ideal. Kalau lebih besar dari ini bisa, cuman nanti dia agak sedikit bogel dan agak sedikit besar jadinya kawan-kawan. Nah, untuk cara program atau konsep gerak dasarnya, kita akan pangkas dulu terusan batang induknya ini kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, jadi
bahan ini akan sekalian kita pindahkan ke dalam pot training saja kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses pemindahannya sangat mudah sekali. Kalau posisinya di dalam plastik polybag kawan-kawan ya. Jadi pertama kita siapkan dulu media di dalam pot training yang ukurannya agak besar seperti ini. Nah, untuk media di situ kita siapkan media seperti tanah humus yang kita campur dengan pasir kali, ataupun sisa-sisa media bekas boleh juga kawan-kawan. Nah, untuk pupuk kita gunakan pupuk seadanya saja dulu kawan-kawan ya, seperti pupuk kandang atau kotoran hewan yang sudah difermentasi itu. Nah, jadi di sini kita sudah lakukan proses pemindahan ke dalam pot training, dan sekarang kita akan lanjutkan dulu sedikit untuk cara program atau cara konsep gerak dasarnya kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, pertama coba kita kurangi dulu sedikit daunnya ini. Nah, untuk perakaran kita sekalian seleksi atau kita pilih akar-akar yang akan kita pakai saja kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini kita akan memakai beberapa akar yang posisinya sudah agak sesuai. Nah, untuk akar-akar yang posisinya kurang sesuai, kita seleksi saja kawan-kawan ya, atau kita bersihkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk seleksi akar ini sangat penting sekali kawan-kawan, agar nanti ke depannya kita bisa mempunyai pola akar yang seimbang kawan-kawan ya. Nah, serabut-serabutnya ini coba saya kurangi dulu sedikit biar terlihat jelas pola akarnya. Kalau untuk ukuran mame, kita bisa program perakarannya itu agak sedikit rapat ataupun agak sedikit jarang kawan-kawan. Nah, contoh kalau yang ini dia pola program akarnya itu agak sedikit rapat kawan-kawan ya. Tetapi ukurannya kita sesuaikan kawan-kawan ya. Jadi jangan terlalu kita besarkan sekali. Apalagi polanya agak rapat seperti ini, nanti kalau terlalu kita besarkan dia nanti di sini bisa terjadi terbentuk batang kawan-kawan ya. Jadi kita jaga ukurannya, paling tidak segini saja sudah cukup kawan-kawan ya kalau untuk ukuran mame. Nah, untuk perakaran di sini saya rasa sudah cukup untuk proses pemilihannya. Nah, di sini ada lagi satu. Jadi kadang-kadang kalau akar posisi pertumbuhannya agak di bawah, bisa tidak terlihat kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan
lanjutkan sedikit uh, konsep gerak dasar di bagian atasnya, karena di bagian bawah sudah kita kondisikan untuk gerak dasar pertamanya. Nah, jadi untuk di bagian atas di sini kita kan sudah mempunyai dua terusan cabang. Yang satu bisa kita jadikan terusan batang induk, dan yang satunya bisa kita jadikan terusan cabang pertama, kawan-kawan. Nah, di sini kebetulan posisi pertumbuhan agak sedikit tinggi rendah, jadi yang cocok kita pakai untuk kita jadikan batang terusan, kita bisa memakai yang ini, kawan-kawan, ya. Kita jadikan batang terusan, dan yang ini posisinya agak sedikit rendah dengan yang ini. Yang ini bisa kita jadikan terusan cabang pertama nanti, kawan-kawan, ya. Nah, untuk perakaran juga di sini nanti kita bisa sambil lanjutkan proses pembesarannya. Nah, untuk akar dominan nanti kita pilih dua saja, kawan-kawan. Contoh yang di sini di bawah cabangnya ini, dan yang di sini lagi satu di bawah, nanti terusan batang induk dan cabang keduanya, kawan-kawan. Nah, jadi untuk cabang pertama kita cari dari sini saja, kawan-kawan. Nah, untuk yang ini kita pangkas saja, kawan-kawan, ya. Nah, seperti itu. Dan sekaligus kita rapikan sedikit bekas potongannya, agar nanti pada saat terjadi proses penutupan kambium itu bisa menyesuaikan, kawan-kawan. Nah, jadi untuk sisa terusan cabangnya ini kita biarkan dulu, agar nanti bisa di sini bisa mendapat pembesaran lagi sedikit, kawan-kawan. Nah, nanti kalau pembesarannya sudah agak sesuai di sini, baru kita pangkas dan kita carikan terusan cabang di sini, kawan-kawan, ya. Nah, seperti ini. Dan untuk terusan batang induk di sini kita juga akan masih los, kita besarkan. Tetapi bekas potongannya ini harus kita rapikan, kawan-kawan, ya. Jadi biar sekalian jalan nanti, sekalian menutup bekas potongannya ini. Nah, kita rapikan seperti ini saja. Nah, oke, kawan-kawan, jadi untuk cara mengkonsep gerak dasar di bagian atasnya sudah kita sharingkan tadi. Nah, di sini nanti kita tinggal menunggu proses pembesaran saja. Untuk di bagian bonggol lagi sedikit dan perakarannya. Dan nanti kalau ukurannya sudah sesuai dan sudah agak sedikit terbentuk karakter bonggolnya, baru kita akan lanjutkan untuk proses pembuatan terusan cabang baru ataupun proses pembuatan cabang kedua nanti, kawan-kawan, ya. Nah, oke, kawan-kawan, jadi untuk kegiatan kali ini kita akan cukupkan dulu. Semoga bisa cukup bermanfaat atau menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.